Hey, drop. Oke, selamat datang di podcast Mata Persib, podcast yang akan membahas Persib secara lebih menukik review match antara Persib Bandung melawan Persita Tangerang dalam lanjutan BRI Super League pekan ke-22 ya. Tapi Persib baru main 21 kali dengan pertandingan ini karena masih ada laga tunda melawan Borneo yang diundur sampai ke pertengahan Maret nanti sebelum Lebaran. Nah, laga ini berkesudahan dengan skor 1-0 untuk kemenangan Persib, kemenangan tipis, ugly win. Sebagian besar bobotoh menyebut ini ugly win kembali gitu ya, karena ya memang hasilnya tipis-tipis, permainannya juga mungkin tidak begitu nyaman untuk ditonton, dan pada akhirnya apapun yang terjadi 1-0 ugly win, dan sebutannya apapun itu tetaplah 3 poin, suka atau tidak suka ya. Dan ini pun adalah kemenangan dengan skor 1-0 yang ke-8 kali untuk Persib Bandung musim ini, yang mana berarti sudah berhasil membawa 24 poin ya, 3 kali 8, koreksi kalau salah, tapi di hitungan kami ini adalah kemenangan Persib yang sudah ke-8 dengan skor 1-0 atau 0-1 ya gitu. Jadi walaupun skornya cuma 1, permainannya bagi sebagiannya tidak nyaman ditonton, tetapi tetap bisa membawa 3 poin yang membuat Persib saat ini bertengger di puncak klasemen dengan poin 50 dan tabungan 1 pertandingan. Berjarak 3 poin dengan Persija Jakarta, yang mana kalau sebetulnya Persib menang di pertandingan tunda kemarin, ya berarti ini jarak dengan posisi 2 itu adalah 6 poin. Ini jarak yang bisa dibilang lumayan oke lah ya untuk bisa bertahan di title race gitu. Yang mana kayaknya nih title race saat ini sudah mengerucut ke Persib dan Persija gitu, mengingat Borneo kemarin juga sudah mulai kepleset lagi dengan hasil kalah, yang membuat saat ini dengan Persib jaraknya hanya tinggal 4 poin gitu, memperlebar. Dan kalau Persib nanti menang di laga tunda melawan Borneo, berarti semakin lebar lagi kayak gitu. Oke, laga melawan Persita 1-0 tadi ya sudah disebutkan, mungkin ini bagi sebagian besar penonton juga jadi laga yang tidak nikmat untuk ditonton, deg-degan juga gitu, yang mana di injury time juga kita sempat ditambah sampai 10 menit, ada drama yang terjadi gitu sampai menit ke 100, dan ya trauma bahwa skor bisa disamakan di menit-menit akhir itu juga tetap terjadi gitu ya ke kita, yang mana kita pernah mengalaminya juga saat lawan Kediri gitu. Oke, sebelum kita bahas lebih lanjut, jangan lupa untuk teman-teman yang belum follow Instagram Mata Persib di @matapersib, jangan lupa untuk di follow, dan jangan lupa juga untuk di subscribe channel Mata Persib, dan jangan ketinggalan untuk konten-konten podcast review Mata Persib. Kita juga bakalan sering diskusi di thread di Instagram, jadi jangan lupa untuk di follow sosial media @Mata Persib. Oke. Untuk line up, kita bahas dulu dari line up. Ini ada sedikit perubahan, walaupun tampil dengan formasi yang masih sama, 4-2-3-1 seperti biasanya. Teja Paku Alam di kiper, Federico Barba dan Matri Kardi kembali diduetkan di center back. Eliano kembali di sisi kiri, di back kiri, setelah sebelumnya di lawan Ratchaburi 2 kali Dewangga yang dipasang, dan di kanan kembali juga Kakang Rudianto yang dipasang setelah sebelumnya di Liga itu Persib memasang Robby Darwish untuk slot regulasi U23-nya. Nah, sekarang Kakang lagi yang dipasang gitu. Sementara untuk Putros kembali ditampilkan di DM di nomor 6 bersama Luciano Goicoechea, tandemnya di lini tengah, dan Adam Alis yang tampil di posisi nomor 10 menggantikan Tom Haye yang absen karena urusan keluarga. Nah, ini juga sekaligus mengkoreksi kemarin kalau kita sempat info bahwa Tom Haye ini absen karena akumulasi kartu, yang memang saat ini posisinya dia udah mendapatkan 4 kartu kuning, tetapi katanya setelah dikonfirmasi Tom Haye tidak tampil karena alasan keluarga, istrinya melahirkan atau apalah gitu, sehingga hukuman akumulasi kartu kuningnya ini baru nanti dilaksanakan saat di laga krusial Persib lawan Borneo FC gitu. Jadi bisa dibilang laga ini juga menjadi salah satu laga percontohan ketika Persib nanti tampil tanpa Tom Haye. Lalu Sadil Ramdhani akhirnya kembali menjadi starter di sayap kiri, Berguinho di sayap kanan, dan Andre Jung kembali ditampilkan di nomor 9 sebagai central forward. Nah, Persib di babak pertama mengambil inisiatif untuk mendominasi permainan, tetapi dengan tempo yang tidak terlalu cepat, tidak terlalu intens ya, karena Persitanya pun lebih ke reaktif gitu. Persita lebih menunggu Persib ingin bermain seperti apa,
tidak terlalu ngoyo untuk ngepres. Persita ini memasang shape 4-4-2 kemarin itu dengan Hoki Caraka dan Eber Besa yang bergantian pressing di depan, tapi itu pun tidak terlalu mengganggu build up dari back Persib di belakang gitu. Nah, Persib sendiri ketika build up ini ada sesuatu yang kemarin cukup menarik perhatian gitu. Jadi Putros ini turun sebagai halfback gitu. Sering kemarin dilakukan Putros turun sebagai halfback gitu. Kalau biasanya di pertandingan-pertandingan sebelumnya ketika ada clock, peran ini dipegang oleh Mark Locke gitu. Nah, kemarin Putros banyak dilibatkan untuk melakukan progresi sebagai penerima bola pertama saat build up. Jadi Putros ini jadi kayak sejajar sama Barba sama Matrikardi untuk Persib bisa melakukan build up dari tengah gitu supaya menang jumlah juga, karena di situ akan tercipta situasi 3 lawan 2 ya. Tadi ada Hoki Caraka sama Eber Besa yang ngepres, sementara Persib unggul jumlah di sini saat build up. Nah, tetapi ternyata si menunggunya Persita ini justru yang menyulitkan Persib gitu ya. Persita ini lebih banyak menjaga strukturnya mereka, agak mundur sedikit dan bikin si jarak antar lini mereka ini jadi rapat, sehingga Persib ini agak kesulitan untuk bisa melakukan progresi dari tengah gitu. Adam Alis ini terisolir, lalu Andre Jung juga terisolir di depan gitu. Terpaksa Persib lewat Putros atau lewat Barba ini banyak mengirim bola ke sisi kiri ataupun ke sisi kanan gitu, ke sisi Berguinho dan Sadil Ramdhani. Nah, cuman ini ketika bola dialirkan ke sisi sayap, di situ pemain-pemain Persita juga sangat disiplin zonal markingnya sehingga menutup ruang Sadil maupun Berguinho gitu. Jadi selalu Sadil dan Berguinho ini kalah jumlah ketika bola diprogresikan ke sisi sayap gitu. Makanya ke sayap pun sama mentok gitu loh. Beberapa kali coba diantisipasi dengan Adam Alis yang membantu ke kanan ke kiri dan di situ melakukan kombinasi passing yang passing pendek gitu. Cuman itu juga tidak selalu berhasil untuk melakukan progresi sampai bola nyampai ke lini ketiga gitu atau ke kotak penalti. Nah, Persib terus bersabar melakukan progresi dengan lambat seperti itu gitu, mencari celah di lini tengahnya Persita supaya ada opsi operan lah ya di tengah itu. Tapi Persita ini memang kemarin cukup solid untuk menjaga zona di lini tengah gitu. Si jarak antar lininya itu rapat banget. Jadi kalaupun memang ada long ball yang berhasil dikirim oleh Barba langsung dari belakang, itu tetap bisa diantisipasi oleh lini tengah mereka, Ramon Bueno maupun Pablo Ganet yang bisa langsung nge-cover gitu, karena jarak antar lininya dekat gitu. Jadi nggak terlalu banyak space yang emang mereka bisa ketinggalan langkah kayak gitu. Nah, sempat ada peluang di pertengahan babak pertama lewat kombinasi umpan pendek antara Sadil Ramdhani dan Eliano Renders yang bantu untuk overlapnya. Di situ Eliano berhasil nipu lewat back heel, Sadil akhirnya masuk ke kotak penalti dan bebas kosong untuk mengirimkan crossing ke sisi lawanannya, ke sisi kanan gitu. Jadi di situ ada Berguinho yang memang udah bagus posisinya untuk bisa menyundul, cuman sayang Mario Jardel berhasil mengantisipasi crossing Sadil yang sebetulnya itu udah matang gitu. Cuman memang ini satu Jardel yang memang positioningnya bagus, dia berhasil nge-cover Berguinho dan akhirnya melakukan intercept penting terhadap bola crossing dari Sadil Ramdhani. Itu aja peluang yang lumayan oke di babak pertama. Untuk Andrew Jung kemarin cukup terisolir. Andrew Jung ini kan memang tipenya juga bukan yang memang bisa membuka ruang atau bisa skill individunya gitu melewati pemain, itu enggak gitu. Jadi selama ini Andrew Jung di sistem Persib ini juga berhasil sebagai wall striker gitu, sebagai striker tembok yang bisa memberikan opsi umpan-umpan kayak tadi gitu, kayak antara Sadil sama Eliano. Itu harusnya Jung bisa berperan juga untuk memantulkan bola. Nah, cuman kemarin Jung juga sangat dijaga ketat oleh Javlon sama si Kozubayev itu dari back Persita. Kemarin sangat solid untuk menutup ruang Jung. Off the ball-nya Jung yang memang itu menjadi kelebihan dia pun kemarin bisa diantisipasi dengan baik gitu oleh Kozubayev sama Javlon. Beberapa kali Jung coba inisiatif agak geser melebar ke kanan ke areanya Berguinho, cuman ya di sini pun malah makin mentok gitu, karena tugas Jung ketika bisa switch ke kanan itu adalah dia harus 1v1 atau head to head dengan back sayap gitu, dan di sini dengan Mario Jardel. Nah, itu juga Jung nggak bisa tuh kayak gitu untuk mengirimkan crossing dari sisi kanan gitu, untuk bisa mendapatkan ruang yang enak mengirimkan bola ke kotak penalti juga kemarin gagal oleh si Andrew Jung ini. Makanya secara sistem Jung kemarin nggak tampil dengan baik dan tidak banyak membantu untuk pemain-pemain Persib yang lain bisa punya ruang gitu. Ini kredit juga sebetulnya untuk
pertahanan Persita yang memang kemarin tampil solid, tampil disiplin dan sabar gitu. Jadi Persita ini memang mengandalkan transisi counter attack gitu. Jadi menunggu Persib melakukan kesalahan, lalu ketika salah mereka coba counter attack. Nah, untungnya memang transisi counter attack mereka tidak serapih transisi bertahannya Persita sendiri gitu. Ketika Persib mau melakukan counter, itu transisi bertahannya Persita itu rapih, langsung membentuk lagi garis 4-4-2 gitu atau 4-5-1 di pertahanannya itu. Itu makanya counter attack Persib juga nggak banyak yang berhasil karena transisi bertahannya mereka ini rapih dan mereka juga tenang gitu ya. Beda sama transisi menyerangnya. Kalau transisi menyerangnya ya memang di satu sisi pertahanan Persibnya juga rapi, di sisi lain skema counter attack-nya Persita juga tidak terlalu baik kemarin gitu ketika coba counter attack kayak gitu. Nah, untuk Persib sendiri di counter attack ini mengandalkan Berginho maupun Adam Alis ya untuk menginisiasi, juga Sadil Ramdhani beberapa kali juga dapat momen untuk bisa counter, cuman ya kemarin yang banyak dikritik itu adalah momentum yang selalu di-delay gitu ya, baik itu oleh Sadil maupun oleh Berginho gitu. Jadi ketika dapat bola yang enak untuk bisa transisi, itu mainnya tuh kurang simple gitu. Jadi harus ada kayak di gocek-gocek dulu atau di delay 1-2 detik, yang mana ya ini tadi membantu transisi bertahannya Persita jadi rapi lagi seperti itu. Makanya Persib tidak terlalu mendapatkan peluang lewat transisi menyerang juga kayak gitu. Nah, mulai babak kedua tadi pemain yang kita kritik bahwa dia tidak terlalu berjalan di sistem permainan justru malah mencetak gol gitu. Andre Jung lewat corner yang dikirim asisnya oleh Luciano Goicoechea. Nah, ini one shot one goal gitu ya, satu peluang, satu finishing yang sangat baik juga, klinis oleh Andre Jung yang memang berdiri bebas, positioningnya sangat baik di corner dan akhirnya Persib bisa unggul gitu. Nah, perlu diketahui bahwa Andre Jung di pertandingan ini, di pertandingan melawan Persita, jumlah XG-nya justru sangat rendah gitu. Total yang dia catat yaitu hanya 0,33 gitu, yang mana ini bisa disimpulkan bahwa Andre Jung sebenarnya tidak terlalu diekspektasikan bisa mencetak gol dengan kondisi yang tadi sudah dijelaskan gitu. Dia sangat terisolir, pergerakannya juga buntu, yang mana di pertandingan ini pun shot yang dia lakukan hanya totalnya 2 gitu ya, satu tadi lewat gol lewat sundulan tadi ya gitu. Jadi ya untung kita punya striker yang klinis seperti Andre Jung, walaupun XG-nya rendah, tetapi peluang yang minim itu bisa dimanfaatkan dengan sangat baik oleh Jung gitu. Jadi ini membuat Persib menjadi unggul 1-0 di awal babak kedua di menit ke-50. Nah, setelah skor 1-0 di sini baru permainan mulai intensitasnya agak naik, Persita mulai terbuka, mulai maju. Ini sangat-sangat kelihatan Javlon sama Kozubaev itu garis pertahanannya mulai bergerak lebih ke depan ya. Persita mulai mengambil inisiatif bisa menguasai lini tengah gitu. Nah, tetapi pendekatan gameplay yang dilakukan oleh Persita ketika sudah mulai bermain terbuka itu adalah membawa bola sampai ke tengah, lalu ketika di tengah banyak langsung mengirimkan umpan direct lewat Pablo Ganet terutama ya ke kotak penalti Persib untuk sepertinya mengincar second line gitu. Second line yang memang Persita di sini punya pemain-pemain yang bisa unggul, entah itu memberikan tekanan dari lini kedua atau bahkan melakukan long shot gitu ya lewat Eberbesa. Ada Hardianto juga di situ gitu, dan juga ada Ramon Bueno yang memang membantu serangan gitu. Jadi beberapa kali Pablo Ganet mengirimkan crossing yang dilakukannya ini dari lini tengah gitu, jadi dari dalam gitu, bukan dari samping. Itu yang memang dikirimkan oleh Pablo Ganet gitu, dan crossingnya pun cukup akurat gitu si Pablo Ganet ini. Pablo Ganet total di sini melakukan 7 long ball ke Persib gitu ya di babak kedua ini. Jadi memang dia juga mencatatkan expected assist dan mencatatkan key passes atau umpan kunci sebanyak 1 gitu ya dari total percobaan crossingnya gitu. Jadi kemarin Pablo Ganet menjadi salah satu pemain yang cukup membahayakan di lini tengahnya Persita karena bisa mengirim umpan-umpan yang akurat gitu. Nah, selain Pablo Ganet, mungkin yang kemarin cukup menonjol itu adalah Raiko, pemain dari sayap kirinya Persita. Ini tipikalnya seperti Rivera ya kalau dilihat gitu. Jadi memang dia beroperasi heatmapnya di sayap kiri, tetapi banyak juga bergerak agak ke tengah gitu untuk mencari ruang gitu. Dan
pergerakannya yang licin cukup merepotkan Kakang Rudianto di babak pertama, tetapi untungnya di babak kedua ada peningkatan dari Kakang, lebih disiplin untuk menjaga si Raiko ini ya, lebih solid lah di babak kedua ini. Makanya Kakang pun tidak diganti di babak kedua ini ya, baru diganti itu menjelang pertandingan berakhir di menit 87, karena ya memang tugasnya sederhana, hanya untuk man marking si Raiko ini yang bisa menjadi motor serangannya Persita terutama saat counter attack gitu. Gitu paling ya untuk Kakang Rudianto. Jadi ya memang walaupun banyak dikritik soal kontribusi menyerangnya, tetapi untuk kontribusi pertahanannya sebetulnya Kakang ini masih cukup baik dan bisa diandalkan gitu ya. Itu bukti bahwa Kakang tidak diganti sampai menit-menit akhir itu juga sudah jadi bukti kalau Bojan memang percaya Kakang sedang perform gitu. Memang kadang ada momen di mana babak satunya kurang tapi babak duanya ini improve, dan kita objektif memang harus mengapresiasi Kakang sejauh ini tampil di bek kanan selalu bisa mematikan sayap-sayap lawan yang memang secara skill individu ini di atas kertas menakutkan gitu, yang jadi pemain andalannya tim lawan. Seperti ya ini tadi Raiko, Maxwell juga kalau kita ingat waktu lawan Persija itu sangat ketat di man marking oleh Kakang, dan Kakang di sini melakukan total 2 intercept, 3 clearance, dan recovery sebanyak 4 gitu. Jadi kontribusi defensifnya juga di sini oke gitu untuk Kakang. Apresiasi lah, objektif ya. Walaupun memang ya itu tadi di sisi penyerangannya Kakang nggak terlalu kontribusi, nggak apa-apa. Tapi tugas utamanya di bertahan ini baik gitu. Yang mana memang di babak kedua kontribusi penyerangan dari sisi back sayap itu justru lebih banyak dilakukan oleh Eliano Reinders gitu. Kita melihat ada beberapa peluang yang dia lakukan ketika underlap ya. Dia cut inside ketika lari dari sisi kiri, dan ada satu yang peluang tendangan dia juga dari luar kotak penalti setelah dribble cut inside itu, cuman ya tendangannya masih terlalu lemah sehingga bisa bisa diantisipasi oleh Igor gitu. Itu doang peluang Eliano yang memang terjadi di babak kedua gitu. Jadi dia mencatatkan 1 total shot dari peluangnya itu gitu, yang mana ini menjadi bukti kalau memang meskipun Kakang tadi yang lebih banyak bertahan, Eliano lah yang instruksikan lebih banyak menyerang gitu. Jadi seimbang lah gitu. Kalau dua-duanya Eliano atau Kakang sama-sama sering overlap, takutnya kita malah kecolongan saat counter attack gitu. Oke, terakhir mungkin di babak kedua yaitu tadi ada drama terjadi ketika Persita memutuskan untuk bermain power play, kipernya maju 2 kali ya. Yang pertama ini bahkan Igor maju di saat masih menit ke-89 gitu, dan yang insiden kartu merah ini terjadi ketika Igor Rodriguez maju di menit ke-97-an, 97-98 gitu, yang mana itu Persib berhasil mendapatkan bola dan hendak melakukan transisi gitu. Lalu Igor saat duel dengan Etam merebut bola di udara, disitulah momen terjadinya kartu merah gitu. Hoki Caraka menjadi kiper dadakan tapi clean sheet itu, cuman ya ini tidak terjadi gol lah ya gitu setelah karena memang secara waktu pun Persib hanya punya waktu 2 menit kurang untuk menyerang Persita dan berhasil mengamankan 1 gol saja gitu, mengamankan 3 poin lewat 1 gol saja. Catatan lain, kemarin Dion Marks melakukan debut di menit 87 menggantikan Beguinho, yang memang si Dion ini ditempatkan di sisi kanan. Debutnya kemarin tampil cukup baik, dia di sisi kanan lugas gitu. Ada satu momen dia overlap ke area sayap kanan dan mengirimkan 1 crossing. Itu juga oke lah crossingnya. Kita nggak bisa menilai banyak hanya dari situ, harus melihat banyak sampel lagi ya di pertandingan berikutnya. Cuman potensinya ada gitu ya. Jika dibandingkan dengan Kakang, kayaknya Dion lebih bisa berkontribusi di penyerangan gitu. Terus kemarin Dion juga beberapa kali melakukan intercept bola, tetapi posisinya ini bentrok sama si William Barros gitu. Jadi kayak banyak tabrakan lah gitu, si Barosnya terlalu mundur juga. Emang itu nalurinya Barros ya, ketika di Persib saat ini lebih banyak bantu pertahanan, tapi ya karena Dion sama Barros juga baru di pertandingan kemarin gitu main bareng, sering bentrok tuh gitu. Cuman untungnya kebentrokan itu tidak mengakibatkan blunder atau bola yang direbut oleh Persita, enggak gitu. Cuma memang beberapa kali tabrakan aja gitu, bolanya tetap kena sama Dion gitu. Terus Sergio Castel ini tipenya sama kayak Jung yang dilihat dari pertandingan kemarin, bedanya cuma punya body balance yang lebih baik gitu. Jadi ketika duel ini lebih kuat lah dibandingkan dengan Andrew Jung. Cuman secara gaya main
mirip-mirip Jung gitu. Jadi dia lebih ke menghindari duel, emang ingin mengincar bola-bola yang mateng gitu, tipe poacher banget untuk bisa langsung tap in gitu, finishing yang klinis gitu. Nah, kemarin Castel belum mendapatkan bola-bola seperti itu gitu. Potensinya kalau misalnya dia dapat bola yang matang gitu, delivery yang bagus dari sisi sayap, ya mungkin dia bisa gitu untuk seperti Andrew Jung gitu tipenya. Jadi bukan yang harapannya ini sebetulnya dengan datangnya striker baru tuh tipenya beda ya. Kita punya 3, William Barros, Ramon Tangki, sama Andrew Jung, dan tiganya ini tipe yang berbeda gitu. Barros bisa lebih melebar dan punya kontribusi defensif yang bagus gitu ya, punya etos kerja yang oke. Dan dia juga kecepatannya bisa diandalkan gitu. Ramon mirip-mirip DDS sebetulnya. Ramon itu ya potensinya gitu, cuman eksekusinya yang masih sangat jauh dari harapan gitu. Kenapa? Karena Ramon ya ini punya body balance, tendangan oke, heading oke gitu. Ramon ini sebetulnya tipe yang lengkap gitu kalau memang dia bisa perform dengan baik gitu. Dia 1v1-nya juga bagus gitu. Cuman ya memang kontrolnya Ramon dan first touch-nya ini yang masih sampai sekarang ya dipertanyakan gitu, selalu nggak bisa perform gitu, padahal potensi gaya mainnya ini ada gitu dan cocok untuk di Liga 1, tabrak-tabrak gitu ya, main fisikal. Ramon itu yang tipenya seperti itu gitu. Sementara untuk Andrew Jung ya tadi udah banyak dijelaskan ya, makanya kenapa Jung sangat kepake di ACL tajam, karena itu tadi secara taktikal ya dia lebih unggul si Andrew Jung ini untuk pemahaman taktikalnya gitu, nggak terlalu banyak main fisik, tapi off the ball-nya bagus, dan ketika ada peluang juga lebih klinis. Nah kalau di Liga ini Jung agak kesulitan gitu ya, karena ya itu body balance-nya juga nggak terlalu oke. Jadi ketika dijaga oleh satu pemain tinggi atau bahkan sampai 2 pemain itu ya seperti lawan Persita ini gitu, cenderung kurang bisa berkontribusi gitu. Tapi ketika ada peluang ya langsung bisa klinis. Nah Castel tuh mirip-mirip Jung sih kalau ya dilihat dari 2-3 pertandingan ke belakang gitu ya. Cuman bedanya dia lebih punya postur yang kayaknya lebih oke untuk duel physical ketika nanti memang fisiknya udah prima gitu ya. Castel kan juga ini baru 1-2 bulan lah di Bandung, jadi masih belum peak perform gitu ya. Harapannya kita lihat nanti di beberapa pertandingan selanjutnya, yang mana soal ugly win ini juga mulai menjadi kekhawatiran. Ya, tadi sudah dibilang bahwa ini adalah skor 1-0 yang ke-8 untuk Persib, dan bisa dibilang ini udah lumayan mengkhawatirkan karena sebagian besar bobotoh ini valid juga ya opininya, bahwa takutnya di laga-laga krusial dengan cara bermain seperti ini Persib malah menjadi bumerang gitu, bisa disamakan kedudukan dan sebagainya gitu. Padahal peluang ada, kayak di lawan Persita ini pun seperti itu gitu. Persib total mencatatkan 13 tembakan gitu ya, artinya ya itu sebenarnya nggak mentok-mentok amat, cuman secara intensitas ini yang nggak terlalu greget gitu untuk menonton itu gitu, nggak terlalu urgent untuk ingin menambah skor gitu, nggak terlalu total gitu ya untuk konsisten ngepres sampai setidaknya menit 70-an gitu. Jadi sangat pendekatannya tuh kerasa kalau Bojan ini lebih memilih untuk bermain aman, mengamankan skor setelah 1-0 gitu. Itu sangat kerasa, walaupun ya memang hasilnya 3 poin dan kita patut syukuri gitu. Tapi yang mudah-mudahan gaya main seperti ini bisa sustain gitu, karena kita lihat pesaing-pesaing mulai banyak yang meningkat secara grafik permainan. Itu Persija kita tahu perlahan makin meningkat, Bayangkara, Dewa United. Nah ini yang memang takutnya akan menghukum Persib ketika Persib terlalu, dalam tanda kutip, terlalu santai gitu dengan gameplay yang memang nggak bisa killing the game gitu. Kita enaknya sebagai penonton ya, sebagai pelatih juga pasti pengennya ada killing the game gitu ya. Ketika udah 1-0 banyak peluang ya minimal bisa 2-0 lah untuk bisa kill the game. Karena skor 2-0 pun sekarang masih bisa disamakan gitu jadi 2-2 di menit-menit akhir gitu. Makanya kita harus hati-hati. Nah sekarang kita tengok XG Persib di game-game yang memang menang 1-0 ya. Di lawan Persita ini XG Persib ini 0,8 di bawah 1. Berarti ya memang dari permainan Persib yang ditunjukkan di malam itu melawan Persita, ya ekspektasi 1 gol ini juga sudah melebihi XG gitu, yang mana ya Persib memang seperti itu gitu, terjadinya 1 gol gitu. Bahkan mungkin bisa jadi seharusnya skornya tuh 0-0 gitu dengan angka XG yang hanya 0,8. Nah, sementara untuk lawan Persis Solo, XG-nya Persib ini 1,34 gitu dengan skor 0-1 tadi ya. Ini artinya bahwa
Ya memang Persib hanya diharapkan mencetak 1 gol dengan permainan yang ditunjukkan saat melawan Persis Solo dengan jumlah peluang yang ditunjukkan saat melawan Persis Solo gitu. Lalu next yang lawan PSBS Biak, nah ini yang sebetulnya kita bisa menang lebih dari 1 gitu ya. XG yang dicatat oleh Persib itu adalah 1,92, hampir 2 gitu. Dengan banyaknya peluang lawan PSBS Biak, kita juga nonton ya, kita baru unggul. Kita semua tahu kita baru unggul di menit 88 lewat Beguinho, dan banyak banget peluang yang terjadi yang memang di save oleh kiper si Kadu lah, yang tiang lah dan lain-lain gitu ya, yang emang 1 kali tiang tuh kan terjadi di catatan statistiknya. Dan Persib berhasil mencatatkan XG 1,9. Itu artinya minimal Persib ini mencetak 2 gol gitu di pertandingan melawan Biak ini, tapi ternyata hanya 1 yang tercipta gitu. Nah ini dari 3 pertandingan ini sebetulnya secara XG kita udah cocok. Tadi ya lawan Solo, lawan Tangerang, tapi ada penurunan gitu. Dari lawan Biak 1,9, lawan Solo 1,3, dan sekarang lawan Persita 0,8 gitu. Makanya kenapa mulai ada kekhawatiran, karena walaupun menang dengan skor 1-0, XG-nya ini turun gitu. Angka expected goal atau gol yang memang diharapkan dari peluang-peluang tercipta ini turun gitu. Jadi seharusnya Persib lawan Persita ini 0-0 kalau dilihat dari angka XG. Nah inilah yang dikhawatirkan gitu. Jadi mudah-mudahan teman-teman nangkap maksudnya kritikan ini. Jadi bukan tidak bersyukur atas 3 poin, tetapi melihat intensitas yang semakin turun dan tadi dibuktikan dengan angka XG yang turun, ya khawatir, itu wajar kalau skor 1-0 ini bakalan sustain sampai akhir liga atau gimana, itu khawatir lah, wajar sekali gitu ya. Cuman pada akhirnya kita percayakan kepada Bojan dan kepada tim pelatih, evaluasinya mereka yang lebih tahu. Ya mudah-mudahan Persib bisa kembali menang meyakinkan, yang bikin penonton nontonnya juga nyaman kayak gitu. Oke, mungkin itu aja reviewnya untuk pertandingan melawan Persita. Kita ketemu lagi di pertandingan melawan Madura next hari Kamis ya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata di review kali ini, tolong koreksi kalau ada informasi yang salah, dan jangan lupa untuk follow Instagram dan sosial media Mata Persib lainnya di @matapersib. Oke, segitu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup Persib.